Legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Fitria Fatimah, NIM 20210030028, kelas C2 Manajemen Pendidikan Islam FTK YIN Jember. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku dalam kepemimpinan pendidikan Islam mata kuliah kepemimpinan dalam Islam. Jadi sebenarnya apa sih pendekatan perilaku itu? Kita simak bareng-bareng ya. Pendekatan perilaku itu menekankan pada analisis perilaku pemimpin, mengidentifikasi elemen-elemen kepemimpinan yang dapat dikaji, dipelajari, dan dilaksanakan. Pada umumnya, kepemimpinan itu dapat dipandang sebagai suatu proses melalui orang lain yang dipengaruhi oleh pemimpin tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi menurut teori perilaku, maka perilaku kepemimpinan yang menjadikan seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Nah, apa sih pemimpin yang efektif itu? Bagaimana pemimpin yang efektif itu? Jadi, pemimpin yang efektif adalah orang yang dapat mempengaruhi dan mendorong anggota timnya ke arah tercapainya tujuan. Jadi, dia bertanggung jawab atas timnya sendiri dan dirinya sendiri untuk tercapainya tujuan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Seperti dari hadis riwayat berikut ini, kalian bisa lihat yang artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin pada anggota keluarganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, dapat disimpulkan juga bahwa semuanya itu layak menjadi pemimpin juga dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Selain bertanggung jawab, seorang pemimpin itu juga harus adil, amanah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Syarat adil ini tercantum dalam Quran Surat As-Sod ayat 26, yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Nah, setelah kita selesai membahas tentang makna pendekatan perilaku, sekarang kita akan lanjut ke macam-macam kepemimpinannya, sobat. Check it out. Nah, macam-macam pendekatan perilaku ada 5. Yang pertama yaitu studi kepemimpinan Iowa, yang kedua studi kepemimpinan Ohio Michigan, yang ketiga studi kepemimpinan managerial trait, yang keempat studi kepemimpinan 4 sistem manajer, dan yang terakhir yaitu teori X dan teori Y. Di sini saya akan menjelaskan studi kepemimpinan Iowa terlebih dahulu. Jadi, Universitas Iowa menjabarkan kepemimpinan menjadi 3, yaitu gala demokratis, otokratis, dan semaunya sendiri atau laissez-faire. Selanjutnya yaitu studi kepemimpinan Ohio Michigan. Ohio Michigan itu ada 2. Yang pertama itu maksudnya adalah studi kepemimpinan dari Universitas Ohio, dan yang kedua dari Michigan. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat di PPT ini, dijelaskan kan ada dari studi Universitas dari Ohio dan ada yang dari studi Universitas Michigan. Yang ketiga yaitu studi kepemimpinan managerial grade. Managerial grade desain untuk menjelaskan bagaimana pemimpin mampu membantu organisasi atau tim mencapai tujuan melalui 2 faktor, yaitu perhatian pada produksi atau tugas dan perhatian pada orang atau hubungan antar anggota dalam tim. Indikator tugas dan hubungannya yaitu menetapkan standar kerja, membuat perspektif jelas, mengembangkan rencana tindakan, ramah, membantu rekan lain, dan membantu anggota kelompok untuk bergaul. Masih ada beberapa macam indikator tugas dan hubungannya, bisa dilihat pada sumber yang tertera di bawah itu. Ya, kita beralih ke slide berikutnya, yaitu studi kepemimpinan 4 sistem manajer. Jadi, Linkert merancang 4 sistem kepemimpinan dalam manajemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu eksploitatif autoritatif atau otoriter yang memeras. Bisa dilihat keterangannya di dalam PPT di atas. Jadi, Linkert menyimpulkan bahwa penerapan sistem 1 dan 2 menghasilkan produktivitas kerja yang rendah, tapi sedangkan penerapan sistem 3 dan 4 akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang pendekatan perilaku yang kelima, yaitu teori X dan teori Y yang dipelopori oleh Douglas McGregor. Silakan disimak, teman-teman. Legal. Teman-teman,
DJ Precise.